Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga anak ibu pada hari ini tetap sehat dan semangat untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita masih berada pada bab 1 membahas tentang teks berita dan ini merupakan pertemuan kelima kita. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum ibu memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu ibu akan mengulang pembelajaran pada minggu lalu, yaitu tentang struktur teks berita. Nah, pada proses pembelajaran minggu lalu tentang struktur teks berita, Ibu yakin kamu sudah tahu bahwa struktur teks berita itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama kita kenal dengan istilah kepala berita atau lead. Nah, kalian juga sudah tahu bahwa kepala berita ini merupakan teras berita yang mencakup isi seluruh berita secara singkat yang menjawab 4 unsur-unsur berita, yaitu pada bagian what, who, when, dan where, atau apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, struktur berita yang kedua, tubuh berita. Kalau ada kepala, yang kedua bagiannya adalah tubuh. Nah, pada bagian tubuh berita ini berisi mengenai kronologis peristiwa atau kejadian dalam suatu berita. Nah, pada bagian tubuh berita biasanya itu menjawab unsur teks berita berupa why, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, unsur struktur berita yang ketiga yaitu ekor. Ekor berita ini biasanya berisi informasi yang dianggap tidak terlalu penting atau bisa merupakan sebuah simpulan atau kesimpulan dari berita yang ditampilkan. Dari mulai kepala berita, tubuh berita tadi, nah bagian ekor itu biasanya berisi simpulan beritanya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memberitahukan kepada kamu tujuan pembelajaran yang harus kamu capai dalam proses pembelajaran kali ini. Yang pertama, kamu harus mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan lisan. Yang kedua, kamu dapat menulis teks berita. Baik, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu ada memahami hal yang perlu diperhatikan dalam teks berita. Nah, jadi dalam menyusun sebuah teks berita itu tidak serta-merta membuat tulisan tentang fakta atau suatu kejadian. Jadi ada beberapa hal yang perlu kamu pahami dalam menyampaikan atau membuat sebuah teks berita. Nah, apa sajakah itu? Silakan perhatikan layar. Yang perlu kamu perhatikan yang pertama itu adalah kamu harus mampu menyentuh kebutuhan manusia akan sebuah informasi. Jadi, maksudnya di sini, seseorang membaca sebuah berita itu pasti memiliki tujuan di dalamnya. Apa tujuannya? Yang pertama pasti dia akan mengambil informasi dari sebuah berita itu. Nah, yang perlu kamu perhatikan dan yang perlu kamu pahami, kamu harus mampu membuat orang atau membuat manusia membutuhkan akan informasi yang kamu sampaikan. Yang kedua, beritanya harus aktual. Aktual itu merupakan berita yang sedang hangatnya terjadi atau sedang baru-baru terjadi. Jadi bukan berita yang sudah lama terjadi kemudian kita tulis ulang menjadi sebuah berita, tetapi berita yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Yang ketiga, penulisan berita harus cepat dan singkat, tetapi tidak menghilangkan atau tidak mengesampingkan unsur kebenarannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, teks berita yang akan kita buat itu harus menjawab unsur-unsur berita berupa 5W tambah 1H, yaitu unsur apa, siapa, kapan, bagaimana, di mana, dan mengapa. Jadi di dalam teks berita kamu tersebut harus mengandung ke 5W tambah 1H ini.
Yang terakhir, hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam teks berita yaitu berita harus dijabarkan berupa kronologis kejadiannya mulai dari awal suatu peristiwa tersebut sampai pada bagian akhir peristiwa tersebut. Yang selanjutnya, penyampaian berita. Nah, dalam penyampaian berita itu kamu harus memperhatikan berita itu harus disampaikan apa adanya, tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi. Nah, contoh, misalnya ketika mendapatkan pertanyaan dari seseorang tentang isi berita yang pernah kamu dengar. Nah, ketika itu, kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali atau untuk menyampaikan berita tersebut. Nah, kamu tidak mungkin mengarang berita tersebut. Nah, dalam proses penyampaianmu kepada orang lain, itu kamu tidak boleh menyampaikan berita ditambah-tambah atau dikurangi, tapi sampaikan dengan apa adanya. Nah, ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam penyampaian sebuah berita. Ada langkah-langkah penyampaian berita. Yang pertama itu adalah kamu harus menentukan sumber berita. Nah, sumber berita di sini itu sangat penting harus kita ketahui berupa peristiwa atau kejadian tersebut menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Langkah-langkah penyampaian berita yang kedua, kamu harus mendatangi sumber berita tersebut, yakni kamu harus mengamati langsung kejadian atau peristiwanya itu langsung dari sumber beritanya, atau kamu boleh mewawancarai orang-orang atau subjek-subjek yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian di dalam sebuah berita itu. Yang ketiga, kamu mencatat fakta-fakta yang berupa unsur 5W tambah 1H. Yang keempat, setelah kamu mencatat fakta-fakta berupa 5W tambah 1H tersebut, kamu kembangkan catatan kamu tersebut menjadi sebuah berita yang utuh yang kemudian kamu dapat sajikan mulai dari bagian yang paling penting ke bagian yang tidak terlalu penting. Nah, ini merupakan langkah-langkah penyampaian berita. Jika kamu mendengar sebuah berita, ini merupakan langkah-langkahnya. Silakan dipahami. Ibu lanjutkan. Selanjutnya adalah penyuntingan berita. Mungkin kamu sudah sering mendengar istilah tentang penyuntingan. Tapi apa sebenarnya pengertian penyuntingan? Penyuntingan itu merupakan suatu kegiatan mengoreksi, artinya memilah antara mana sesuatu yang benar dan mana sesuatu yang tidak benar terhadap sebuah karangan, merevisi atau mengedit. Artinya ada yang dibuang kalau tidak terlalu penting, apalagi sesuatu yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan kebenarannya. Nah, ada beberapa aspek yang harus kamu perhatikan dalam tahap penyuntingan berita ini. Yang pertama itu adalah pasti kebenaran isi berita. Nah, yang perlu kamu perhatikan, kebenaran isi berita ini harus ditunjang secara akurat berdasarkan fakta-fakta yang valid atau bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan membuat berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak berdasarkan fakta. Yang kedua, aspek yang harus diperhatikan dalam tahap penyuntingan adalah kelengkapan berita. Harus mencakup 5W tambah 1H yang ditandai dengan hadirnya komponen-komponen berupa apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, harus mencakup 5W tambah 1H. Yang ketiga, struktur penyusunan berita itu dimulai dari bagian yang paling penting, kemudian ke bagian yang tidak terlalu penting atau ke bagian yang kurang penting. Nah, aspek yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan berita yang terakhir atau yang keempat adalah penggunaan bahasa. Nah, ini juga penting untuk agar pembaca itu dapat memahami berita yang kamu sampaikan. Jadi, kamu harus menggunakan bahasa di dalam sebuah berita itu dengan kalimat yang efektif, kebakuan kata, kemudian ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Nah, apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dengan isi berita yang akan kamu sampaikan. Jadi jangan sampai kamu memasukkan sebuah gambar tetapi gambar tersebut tidak ada kaitannya dengan berita yang kamu sampaikan. Itu tidak benar ya. Kita lanjutkan.
tentang menulis teks berita. Nah, menulis berita itu merupakan suatu upaya menyampaikan kabar atau sebuah informasi mengenai sesuatu hal atau kejadian dalam bentuk tertulis. Kalau tadi kita sudah bicara dalam bentuk lisan, penyampaian, kemudian menyunting, ini dalam bentuk tertulis. Nah, seseorang penulis berita yang baik itu dapat menuliskan sebuah berita dengan lengkap dan komunikatif. Komunikatif itu maksudnya menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pembaca. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kamu pahami dalam menyajikan informasi dalam sebuah berita. Langkahnya yang pertama adalah kamu harus memilih peristiwa atau hal yang diberitakan. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, pilihlah peristiwa atau kejadian yang aktual dan faktual. Artinya, kejadian atau peristiwa tersebut baru saja terjadi dan masih hangat-hangatnya atau masih diperbincangkan oleh khalayak ramai atau masyarakat. Langkah menyajikan informasi yang kedua, menemukan sumber berita. Kita harus mengetahui kekonkretan atau kebenaran suatu berita dengan cara menemukan sumber beritanya. Wawancara subjek-subjek atau orang-orang yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Jadi kamu dapat mengetahui sumber berita tersebut benar-benar valid atau tidak berdasarkan fakta. Yang ketiga, menyusun data pokok berita. Nah, setelah kita sudah memilih peristiwanya, kemudian kamu sudah mengetahui sumber beritanya, saatnya kamu menyusun data-data pokok berita tersebut. Jangan lupa, tetap harus memperhatikan unsur berita, yaitu 5W tambah 1H. Dan yang terakhir, setelah kamu susun data pokok beritanya, kamu dapat menulis teks berita berdasarkan unsur-unsur berita, yaitu 5W tambah 1H. Begitu ya anak-anak penjelasan Ibu pada hari ini. Nah, selanjutnya kamu akan Ibu berikan latihan pada proses pembelajaran kali ini berkaitan dengan materi yang baru saja Ibu sampaikan tadi. Nah, latihannya adalah, silakan lihat layar, cuma satu soal saja. Buatlah sebuah berita yang mengandung unsur-unsur berita 5W tambah 1H dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Jadi kamu harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh pembaca. Ingat, kamu harus buat berita ini secara aktual dan faktual berdasarkan kejadian yang baru-baru saja terjadi. Jadi Ibu tidak membenarkan kamu mengambil berita dari internet karena kamu harus membuat berita berdasarkan hasil yang kamu dapat sendiri atau memang berdasarkan pemantauan kamu sendiri. Ibu tidak benarkan kamu ambil dari internet, Google, dan segala macam. Syarat yang kedua, minimal 4 paragraf teks berita. Jadi kamu harus buat teks berita itu minimal 4 paragraf teks berita. Baiklah anak-anak Ibu, demikianlah materi kita pada hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan ulangan harian 1. Jadi, kamu harus membaca atau mengulang kembali pembelajaran kamu dari mulai pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kamu bisa lihat kembali materi-materi yang sudah Ibu berikan supaya kamu dapat menjawab soal ulangan Ibu pada pertemuan selanjutnya dengan baik. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.